Pengumuman penting buat peserta didik penerima manfaat PIP, baik yang sudah menerima dananya maupun yang belum menerima dananya, bahwa ada perubahan mengenai penyaluran dana PIP. Siap-siap nama kalian akan terhapus dari penerima manfaat PIP di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIP, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sampai saat ini pemerintah masih terus menyalurkan dana PIP kepada peserta didik yang diberi SK penerima dana PIP-nya. Melalui fase-fase dan tahapan, pemerintah masih terus menyalurkan dana PIP ini kepada peserta didik yang berhak menerimanya, baik itu dari SD, SMP, SMA, maupun pendidikan formal lainnya. Mengingat semakin banyaknya siswa atau peserta didik yang masuk sebagai penerima manfaat PIP ini, pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan agar penyaluran dana PIP ini tepat sasaran. Sementara perubahan mekanisme penyaluran dana PIP yang harus kita ketahui saat ini mengkhawatirkan peserta didik yang tahun ini dapat PIP, kemudian bisa jadi tidak dapat lagi di tahun berikutnya. Hal ini sangat memungkinkan dan mengkhawatirkan kalian sebagai penerima manfaat PIP. Bisa jadi nama kalian akan terhapus dari penerima PIP di tahun berikutnya. Untuk itu, saya akan beri solusi agar nama kalian tetap menerima PIP di tahun-tahun berikutnya. Seperti apa solusinya? Simak terus videonya. Dikutip dari sebuah awak media, Puslapdik Kemendikbud, Rapat Koordinator Pokja PIP Dikdaksmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik, Sofiana Nurjana sebagai Koordinator Pokja PIP Dikdaksmen, menjelaskan penetapan siswa atau peserta didik sebagai penerima PIP hanya mengacu pada dua kategori. Kategori yang pertama, peserta didik yang terdata di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan yang kedua, kategori peserta didik diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Sofiana juga menjelaskan, tahun ini terdata di DTKS sehingga layak PIP. Tahun depan mungkin keluar dari DTKS sehingga PIP-nya tidak dapat lagi. Itu sangat mungkin terjadi, jelasnya. Jadi kabar ini sangat mengkhawatirkan kita semua sebagai penerima PIP yang tahun berikutnya bisa jadi nama kalian tidak ada lagi di SK penerima PIP-nya. Namun di situ ada masalah, pasti ada solusinya. Jadi saya akan beri penjelasan atau jalan keluar buat kalian semua, baik yang sudah menerima dana PIP-nya maupun yang belum menerima dana PIP-nya di tahun ini. Di sini akan saya beritahu agar nama kalian tetap menerima manfaat PIP di tahun-tahun berikutnya melalui media komunikasi yaitu WhatsApp yang saya terima setelah rapat koordinasi tentang perubahan-perubahan mekanisme penyaluran PIP yang isinya yaitu saya bacakan. Jadi apabila di tahun sebelumnya dapat, belum tentu tahun-tahun berikutnya dapat lagi. Jadi harus diusulkan kembali dengan mencentang layak PIP di Dapodiknya. Berita ini saya dapatkan dari grup WhatsApp dari Pusat Penyelenggara PIP Kesatuan Pendidikan. Jadi maksudnya di sini, jika kalian ingin mendapatkan kembali manfaat PIP-nya, kalian bisa konfirmasi ke pihak sekolah terkait supaya nama kalian diusulkan kembali sebagai penerima PIP di tahun berikutnya dengan membawa data yang diperlukan seperti yang ada pada gambar ini ya teman-teman. Bisa kalian lengkapi. Kemudian kalian bisa melakukan proses pengusulan dan pengolahan data program Indonesia Pintar di sekolah kalian masing-masing. Karena proses pengusulan dan pengolahan data program Indonesia Pintar ini memerlukan validasi data-data siswa tersebut, maka segeralah cek ke sekolah kalian untuk memastikan validasi data-data kalian yang terekam pada Dapodik sekolah sebelum data kalian disinkronisasi dan dikirim ke pusat penyelenggara PIP. Untuk sementara inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar atau bisa kontak saya melalui email yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.